Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah atas semua karunia-Nya, atas segala hal. Atas nikmatnya dan atas balaknya. Atas nikmatnya yang tak terhingga, demikian juga atas balaknya, karena di balik balak itu ada ampunan yang lebih tinggi nilainya daripada segalanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang pandai bersyukur. Utamanya yaitu syukur karena diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, yang saat ini kita diberi oleh Allah. Majelisnya Allah, majelis untuk mengagungkan Allah. Ini adalah nikmat yang paling besar, bahkan lebih tinggi daripada nikmat surga. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah. Detik demi detiknya hanya bersyukur pada Allah. Ibadahnya pun dalam rangka bersyukur pada Allah, suatu ibadah yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah. Rasulullah ditanya oleh seorang garwanya, kenapa engkau masih sholat saja? Padahal Allah sudah menjamin surga engkau, wahai suamiku. Maka Rasulullah menjawab, tidak sukakah kamu mempunyai suami yang pandai bersyukur kepada Tuhannya? Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kemampuan untuk mencontoh Rasulullah, yaitu pandai bersyukur. Allahumma. Dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ngaji kita malam ini yaitu tentang amaliyah ahli thariqah. Sebagaimana sering disampaikan bahwa ulama membagi ilmu itu ada 4 tahap sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Maka mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, yaitu dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Sehingga para ulama membagi ilmu ada 4, yaitu syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Syariat agar menjadi orang soleh, as-sholihin. Kemudian thariqah agar menjadi syuhada atau syariat agar ngerti halal dan haram yang digurui oleh seorang soleh, orang soleh yang menjadi gurunya syariat. Kalau bukan orang soleh yang jadi gurunya orang syariat, maka syariat yang halal jadikan haram dan sebagainya, yang makruh dijadikan halal, karena gurunya bukan orang soleh. Orang soleh adalah orang thariqah, yaitu memperbanyak amal soleh. Kemudian di atasnya yaitu orang thariqah, gurunya adalah orang hakikat atau pejuang.
syuhada, yaitu thariqah adalah menjalankan syariat atau memperbanyak amal baik sebanyak-banyaknya, menjauhi yang dilarang oleh Allah sejauh-jauhnya. Gurunya adalah jadi ahli pejuang, sebab kalau bukan pejuang maka amal soleh itu tidak diarahkan kepada perjuangan yang merupakan peningkatan daripada amal soleh. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap hakikat. Tahap hakikat ini adalah melanjutkan daripada amal soleh, melaksanakan perintah sebanyak-banyaknya dan mencari larangan sejauh-jauhnya dengan ikhlas. Kalau syariat ikhlas atau tidak ikhlas tidak masalah, yang penting menjalankan wiritan sebanyak-banyaknya. Entah wiritan itu untuk mendapatkan gadis yang akan dinikahi, atau wiritan itu untuk mendapatkan kemurahan rezeki, ya. Atau wiritan itu agar dagangannya laris, ya. Yang penting amal soleh. Nah, harus digurukan lagi amal solehnya agar menjadi ikhlas, hanya murni karena Allah saja. Maka gurunya adalah harus ulama, atau disebut dalam Al-Quran tadi as-siddiqin, orang-orang yang benar dalam imannya. Ulama warasatul anbiya. Seorang ini disebut dengan apa? Orang ahli hakikat. Orang ahli hakikat. Jadi hakikat itu adalah menuju menjadi apa? Orang yang ikhlas. Menuju menjadi orang yang ikhlas. Yang saja harus orang thariqah tadi. Kemudian ma'rifat. Kalau sudah mengamalkan kebaikan dan menjauhi larangan dengan ikhlas, tidak mencari dunia, tidak menyesuaikan dengan hawa nafsunya, maka akan diberi oleh Allah ma'rifat, yaitu mengenal Allah. Makanya ini namanya ulama. Gurunya adalah langsung Rasulullah Muhammad SAW, atau bisa disebut dengan Allah secara langsung. Kalau orang sudah menjadi ahli ilmu, maka tidaklah berjalan kakinya kecuali kakinya Allah yang berjalan. Tidaklah tangannya bergerak kecuali tangannya Allah yang bergerak. Sebagaimana hadis qudsi. Mudah-mudahan kita selama di dunia ini mencapai ilmu yang tertinggi itu. Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya diberi ma'rifat oleh Allah. Sebab kalau tidak, maka faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunia ini adalah buta dari mengenal Allah, maka di akhirat juga buta dari Allah. Walaupun masuk surga tapi tidak bisa melihat Allah, tidak bisa sholat dengan sesungguhnya. Makanya mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberi karunia oleh Allah ilmu yang setinggi-tingginya, yaitu ilmu ma'rifat kepada Allah. Allahumma amin. Karena apa? Karena Allah maha kuasa, karena Allah maha bisa menjadikan semuanya. Kemudian untuk mencapai ma'rifat itu ada tahap namanya thariqah, yaitu amaliyah-amaliyah. Yaitu amaliyah-amaliyah. Sebenarnya pahami saja syariat. Apa perintah Allah, apa larangannya. Selanjutnya laksanakan, itu otomatis menjadi thariqah. Sudah otomatis. Kemudian thariqah, yaitu melaksanakan yang baik secara ikhlas, otomatis diberi ilmu hakikat
dan terus melaksanakan yang hakikat yang ikhlas tadi, maka otomatis diberi ma'rifat oleh Allah. Allahumma amin. Minimal harus menjadi ahli thariqah, yaitu memperbanyak amal baik sebanyak-banyaknya dan menjauhi larangannya sejauh-jauhnya. Sebab kalau tanpa thariqah, kalau bukan thariqah, masih hanya syariat, maka masih masuk neraka. Na'udzubillah. Ngerti tok ini halal ini haram tapi tidak dijalankan, yang haram tidak dijauhi, maka masih masuk neraka. Jadi minimal ahli thariqah lah yang masuk surga, walaupun dengan hisab. Walaupun dengan hisab yang betul adalah tanpa hisab, nggih. Allahumma amin. Apa saja amalia ahli thariqah? Tujuan amal ahli thariqah tidak ada lain adalah mengagungkan Allah. Cinta Allah, cinta akhirat. Tidak cinta nafsu, tidak cinta perasaannya, kemauannya, dan pikirannya. Tidak cinta dunia, harta, tahta, dan asmara atau keluarga. Mengisi dengan amaliyah ahli thariqah otomatis tidak cinta dunia. Antara lain satu yaitu ubudiyah, masalah ubudiyah itu sholat. Kita berbanyak sholat, tidak hanya yang wajib-wajib saja. Tidak hanya yang wajib-wajib saja. Walaupun kita belum tahu artinya sholat, tapi kita laksanakan aja. Itulah cara menjalankan Islam, yaitu walaupun belum tahu, tetapi hati didulukan, yaitu tawadhu dulu. Yang penting dulukan tawadhu, dulukan tawakal, selanjutnya menggunakan akal. Sebenarnya antara tawakal dan menggunakan akal itu bisa berjalan bersama-sama. Tawakal menggunakan hati, kemudian menggunakan akal, menggunakan apa? Pikirannya, menggunakan kepalanya. Sebagaimana membaca Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya, tetap dapat pahala, bukan tanpa pahala. Alif Lam Mim, siapa yang tahu artinya Alif Lam Mim? Tapi walaupun tidak tahu artinya, membaca itu tetap dapat pahala, bukan Alif Lam Mim satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Salat kita laksanakan. Salat kita laksanakan, yaitu Allahu Akbar. Pokoknya apa? Gerakannya sesuai dengan ajaran Nabi. Demikian juga bacaannya. Kemudian sholat, kalau berat maka dimulai dengan 3 waktu saja. Selanjutnya apa? Diperbanyak dengan sunnah-sunnah sholat. Sholat sunnah. Siapa yang menjalankan sunnah-sunnahnya, memperbanyak sunnah, menjalankan sunnah, maka akan diangkat oleh Allah menjadi ahli ilmu. Dan seperti tadi, maka tidaklah kakinya berjalan kecuali kakinya Allah yang berjalan. Mudah-mudahan seperti itu. Allahumma amin. Sholat yang sunnah itu apa? Banyak ya kan? Ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat ba'diyah, ada sholat istikharah, ada sholat tasbih dan sebagainya. Itu semuanya disukai oleh Allah. Enggak usah ngenteni dalil-dalil ya. Apa dalilnya sholat duha? Apa dalilnya sholat birrul walidain dan sebagainya? Dalilnya dalam Al-Quran itu secara global. Allah menyukai orang yang sholat. Allah menyukai orang yang sholat. Makanya di Thariqah Syadziliyah ini
tarawehnya 1000 rakaat. Disebut dengan taraweh 1000 rakaat. Mana dalilnya taraweh 1000 rakaat? Gak usah takut dalil. Ini Al-Quran kabeh dalilnya sholat, ya kan? Semuanya dalilnya sholat. Sholat wa yuqimuna sholat, dan mereka menegakkan sholat. Yang penting, yang dilarang oleh Allah sholat itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Misalnya sholat sambil kayang, bukan rukuk tapi kayang, itu enggak sholat itu. Ya. Jalankan aja taraweh 1000 rakaat, yaitu 10 hari pertama 200 rakaat karena 20 kali 10 200 rakaat. Kemudian 10 hari kedua yaitu berapa? 300 rakaat, yaitu 20 ditambah 10 30 kali 10 berarti berapa? 300. 200 tambah 300 berapa? 500. Kemudian 10 hari ketiga, maka 20 rakaat sorenya, malamnya ditambah 30 berarti berapa? 50 rakaat. Itu kita kiaskan dengan sholat 50 kali. Pada pertama kali apa? Mendapatkan perintah sholat. Menjadi 500 berarti 1000 rakaat. Itu diamalkan, maka akan nanti ditingkatkan oleh Allah menjadi ilmu hakikat. Allahumma amin. Masuk thariqah, ahli thariqah. Kemudian sholat tasbih. Sholat tasbih kalau enggak bisa setiap hari ya seminggu sekali. Kalau enggak bisa seminggu sekali, apa? Sebulan sekali. Kalau enggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau enggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Pelit amat. Sholat tasbih adalah sholat yang paling disukai oleh malaikat. Karena amaliyah malaikat adalah bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami selalu bertasbih pada Engkau ya Allah dan mensucikan Engkau ya Allah. Makanya minimal setiap malam Jumat sholat tasbih. Oke, sholat tasbih. Nanti mudah-mudahan diberi karunia oleh Allah, yaitu di dunia diberi rahmat, mudah sholat tasbih, kemudian di akhirat masuk surga. Allahumma amin. Dipersulit oleh Allah untuk marah. Ya. Kan kadang-kadang orang itu suka marah saja, nggak ada apa-apa itu kepingin marah terus. Makanya jalankan sholat tasbih. Mudah-mudahan kepingin marah itu di stop oleh Allah. Sebab marah itu dari setan. Maka malaikat akan membantu memerangi setan. Allahumma amin. Salat duha dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nomor 2, puasa. Puasa itu disukai oleh Allah. Di samping puasa yang diwajibkan yaitu ayyam ma'dudat, pada hari-hari tertentu, yaitu syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Tetapi perintah Allah dalam Al-Quran itu bukan pertama kali syahrul Ramadan, tetapi kutiba alaikumus syiyam. Didulukan, diwajibkan atas kalian puasa. Baru setelah ayat itu beberapa ayat kemudian baru syahrul Ramadan. Ditunjukkan yang diwajibkan adalah bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa yang penting puasa sebenarnya. Tapi Allah juga sayang. Makanya puasa Ramadan itu diberi pahala oleh Allah seperti puasa tiap hari. Itu saking sayangnya Allah. Puasa apa saja selain Ramadan? Ya, puasa Senin Kemis, puasa
hari putih, yaitu apa? Tanggal 13, 14, 15 itu yang diperintahkan di thariqah sini. Selain itu puasa-puasa apapun semuanya disukai oleh Allah. Jangan sok keminter ya. Mana dalilnya puasa Senin Kemis? Mana dalilnya puasa Senin Kemis? Dalam Al-Quran itu banyak perintah puasa. Bahkan orang yang misalnya haji kemudian tidak melaksanakan syarat dan rukunnya atau kurang, maka bisa diganti dengan puasa. Itu menunjukkan arti bahwa puasa itu disukai oleh Allah. Orang yang tidak puasa pada bulan Ramadan, ya, orang yang tidak puasa pada bulan Ramadan harus diganti dengan sedekah, memberi makan fakir miskin. Itu berarti memberi makan fakir miskin disukai oleh Allah. Demikian juga hukuman-hukuman yang lain. Misalnya apa? Karena melanggar sumpah, itu juga salah satu pilihannya adalah menjalankan puasa. Berarti puasa itu disukai oleh Allah. Gak usah golek dalil-dalile, malah iso puasa terus panjang tahun kecuali yang diharamkan oleh Allah. Ya, ojo keminter, ojo sok pinter. Aras-arasun poso kate ngaramno puasa, mengharamkan puasa apa? Hari-hari tertentu yang tidak diharamkan oleh Allah. Secara global Allah suka pada orang yang sholat, Allah suka pada orang yang puasa. Hanya yang tidak disukai oleh Allah adalah puasa yang tidak sesuai dengan aturan Rasul. Misalnya nggak usah sahur, nggak pakai buka, itu nggak disukai oleh Rasul. Tentu saja tidak disukai oleh Allah. Itu namanya keminter. Nah, amaliyah untuk mengagungkan Allah, tetapi untuk sombong, mengagungkan diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Puasa itu adalah untuk mengagungkan Allah agar tidak cinta dunia. Yang halal saja tidak dimakan, apalagi yang makruh, apalagi yang haram, apalagi yang syubhat. Kita berlatih menghindari yang syubhat dengan cara menghindari yang haram, menghindari yang halal dengan puasa. Makanya tadi didoakan mudah-mudahan dapat ilmu ma'rifat semuanya. Allahumma amin. Berarti harus suka puasa. Puasa ikhlas, ya. Puasa ikhlas hanya karena Allah saja. Kemudian amalia ahli thariqah yang lain adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak zakat. Zakat yang kita kenal dengan 2,5% atau alias berapa? 1/10 dari 1/4, 1/10 dari 1/4 atau 1/40. Itu sebenarnya fatwanya ahli fikih karena terpaksa. Dalam Al-Quran sebenarnya itu zakat adalah 1/5 dari lebihan. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepada kamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Qulil afwa, katakanlah yaitu lebihan dari yang biaya untuk hidup. Lah berapa? Maka falillahi khumusahu, yaitu untuk Allah 1/5-nya. Bahkan ulama itu tidak 1/5-nya untuk Allah, tapi hampir seluruh lebihan itu hanya untuk Allah, sehingga ulama tidak ada yang dihisab sama sekali. Allahumma amin. Kenapa? Yang didahar hanya yang terpaksa saja.
Kalau orang biasa disuruh seperti ulama, mungkin ada yang belum mau kuat. Sebenarnya bukan belum kuat, belum mau kuat. Orang biasa itu rata-rata makan saja harus dihias ya. Bikin nasi goreng saja harus bumbunya ini ya. Bumbunya ini, kemudian setelah itu dihias ada timun yang dicacah dulu, yang timun yang dibikin seperti bunga dan sebagainya. Untuk agar seleranya enak, maka minuman diberi hiasan jeruk dan sebagainya. Yaitu orang biasa, orang awam. Tapi ulama tidak begitu. Ulama itu rata-rata menghina pada dunia, seperti Allah menghina dunia. Padahal yang menciptakan dunia itu Allah. Melecehkan dunia, yang melecehkan dunia Allah juga. Ada seorang guru kita berkunjung ke saudara, kemudian di situ ngomongnya ngendikannya sih, yuk nah, aku gawe perut ayam toh, saya bikinkan perut ayam. Itu bahasanya bahasa penghinaan pada dunia. Pahamnya yang disuruh adalah disuruh membikinkan kue perut ayam ya. Nggak tahu bagaimana bentuknya kue perut ayam itu. Kemudian setelah itu dibikinkan masih di adonan. Ternyata di adonan belum digoreng ya. Si guru kita tadi itu mengambilnya, kemudian di sendok itu diminum, langsung diminum serop. Loh kok diminum isi digoreng? Wes yunah, perutnya ayam wis jadi. Sudah jadi perutnya ayam. Ya. Yang penting apa? Yang penting bisa untuk menghamba kepada Allah. Makanya kadang-kadang orang biasa itu suka bohong. Buat apa zaman kerja? Untuk mencari bekal menghamba kepada Allah. Padahal bukan mencari bekal menghamba kepada Allah, tapi untuk berlebihan. Kalau hanya untuk bekal menghamba kepada Allah, seperti Nabi Sulaiman itu sudah cukup. Belum jadi digoreng, belum jadi dikukus, ya. Masih gandum ditumbuk, belum diayak, ya kan? Dikasih air, langsung aja diminum. Tidak usah diayak. Padahal Nabi Sulaiman kalau membuat kue untuk umatnya, itu yang enak-enak, yang lezat-lezat. Nah, sekarang yang kita tiru orang biasa atau ulama? Ulama atau orang biasa? Mudah-mudahan ulama. Makanya kalau ada makan nasi akik, alhamdulillah, temen dah. Gue nang moro-moro datang di rumah nasi akik nangis. Jadi zakat atau memperbanyak harta untuk jalan Allah, untuk memberi makan orang miskin. Kita kerja keras tujuannya agar bisa memberi makan orang miskin, memberi makan orang miskin yang masih kita sukai, agar kita bisa memberi fasilitas untuk belajarnya orang miskin yang fasilitas masih indah, masih kita sukai. Kita nyaman belajar di fasilitas orang miskin tadi. Makanya bekerja dengan keras. Allahumma amin. Kemudian apalagi yang lain? Wiritan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ojo percaya ambek wong sing gak senengane wiritan ya.
dalile ditokno, padahal dalil menghalang-halangi orang zikir di dalam masjid. Zikir aja banter-banter. Bah zikir banter, bah zikir alon padha diterimane Gusti Allah. Ngira? Masjid kok dilarang untuk zikir di dalamnya. Itu sama dengan merobohkan masjid. Ya. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya. Yaitu apa? Wa man awlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang melarang disebutnya nama Allah di dalam masjid-masjid Allah dan berusaha untuk merobohkannya. Nah itu zaman Nabi tidak ada begitu. Ya zaman Nabi tidak ada begitu secara lahirnya, tetapi Nabi menyerahkan pada ulamanya. Ya, Nabi menyerahkan pada ulamanya. Boleh-boleh saja ulama mengajarkan seperti para wali songo. Wali songo itu mengajarkan tahlil, ya, mengajarkan apa? Wiritan dan sebagainya, solawatan itu diajarkan oleh wali songo. Makanya tidak di Indonesia saja yang amaliyah tahlil itu, di Brunei itu orang Pak Haji nggak bisa baca Al-Quran. Katanya Al-Quran itu Arab Jawi. Ya, Arab Jawi. Mereka bisa membaca pego. Katanya pego itu Arab Melayu, sementara Al-Quran itu Arab Jawi. Karena nggak bisa membaca Al-Quran. Banyak nggak bisa membaca Al-Quran. Tetapi tahlil hafal semuanya. Pak Haji, Bu Haji itu dikasih wirid ini, tolong diwirid ini. Sakit apa? Sakit ini, tolong diwirid. Waduh, saya nggak bisa membaca Arab Jawi. Nggak bisa baca. Ternyata setelah itu malam Jumat saya diminta untuk ngimami. Kemudian di situ ada tahlilan, ada yasinan. Ternyata apa? Semuanya hafal yasin. Semuanya hafal yasin. Aneh ini ya. Lu kok hafal? Katanya nggak bisa baca. Kok hafal? Itu adalah juga berkat perjuangan para wali songo. Demikian juga di Malaysia. Makanya kalau mau ke Brunei nggak bisa tahlilan, ojo nang Brunei. Itu semuanya adalah ajaran wali songo. Tahlil, wiritan dan sebagainya. Dalam wiritan itu juga ada apa? Astagfirullahaladzim, ya kan? Aku mohon ampun pada Allah yang agung. Masa begitu dilarang? Makanya amalia ahli thariqah adalah memperbanyak wiritan dan habiskan waktu untuk wiritan, terus wiritan. Siapa yang amaliyah thariqah ini dijalankan, yaitu menghabiskan waktu untuk wiritan dan wiritan, maka akan ditingkatkan oleh Allah menjadi ahli ma'rifat tadi, menjadi ulama. Yang apa pada hadis qudsi itu, siapa yang menjalankan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnahku, maka dia tidak berjalan menggunakan kakinya kecuali kakiku yang dipakai berjalan. Allahumma amin. Dalam ilmu thariqah itu menyatu dengan Allah atau wusul ilallah. Allahumma amin. Habiskan waktu-waktu. Gerakan ini apa? Lisan untuk selalu menyebut pada Allah. Mudah-mudahan manfaatnya. Sampai telah kasih waktu nih. Mesti nih. Masih. Napa sing paling disenengi kali Gusti Allah? Zikir-zikir. Satu pada waktu pagi dan sore adalah Subhanallah. Dalam Al-Quran disebutkan yusabbihuna wa yusabbihuna bihamdihi bukrata wa asila, pada waktu pagi dan sore.
bukrata wa asila. Walaupun ulama mengatakan yang dimaksud dengan pagi dan sore adalah antara pagi sampai sore, sore sampai pagi. Tapi minimal pagi dan sore itu bisa-bisa diberi pahala oleh Allah pagi sampai sore, sore sampai pagi. Makanya kita usahakan setiap pagi 1000 kali subhanallah, sore 1000 kali subhanallah. Dan kita usahakan tasbih lengkap, yaitu apa? 5. 1 subhanallah, selalu dan terus menerus maha suci Allah. Walhamdulillah, pujian untuk Allah, pujian untuk Allah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Saya berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena Allah, karena hanya menghamba pada Allah. La ilaha illallah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Allah maha besar. Kita nahi mungkar karena Allah maha besar. Kita tidak takut dengan ancaman-ancaman untuk berjuang karena Allah maha besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambah satu lagi yaitu yang disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari Allah yang maha agung, yang maha tinggi lagi maha agung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ada yang lebih disukai oleh Abah. Kalau mau melaksanakan, mari, atau diwajibkan pada santrinya Abah harus menyelaksanakan ini, yaitu apa? Yang dibaca dalam kunut, ya, falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang paling disukai oleh Abah. Kalau jamaah sekalian suka menjalankan apa yang disukai Abah, yaitu dalam segala hal. Abah pernah menjalankan sholat subuh sampai ghaflah, yaitu apa? Yang dibaca itu aja pada waktu kunut sampai jam 10 itu falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Makanya kadang-kadang kalau disuruh imami di masjid sini agak jangan-jangan nanti ghaflah kemudian mengira gendeng semuanya ya. Falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Falakal hamdu, maka bagi engkau ya Allah alhamdu, pujian, ala ma qadaita, atas apa saja yang kau tentukan. Astaghfiruka, aku mohon ampun pada engkau, wa atubu ilaika, dan aku mohon, aku taubat pada engkau ya Allah. Atau kalau singkat, astagfirullah alhamdulillah. Dulu mana astagfirullah atau alhamdulillah? Dulu alhamdulillah. Alhamdulillah astagfirullah, alhamdulillah astagfirullah. Terutama dalam keadaan sakit, terutama dalam keadaan digunjing orang, disakiti orang, terutama waktu masuk ke WC sakit perut, maka alhamdulillah, segala puji bagi engkau ya Allah. Astagfirullahaladzim, aku mohon ampun pada engkau ya Allah yang agung. Kenapa alhamdulillah? Sebab diberi sakit itu berarti diberi karunia yang banyak. Allahumma amin, diampuni. Makanya alhamdulillah. Kenapa kok astagfirullah? Karena sakit perut itu karena cerongoan kita. Ya. Karena kita terlalu cinta pada badokan. Ya. Karena kita, katanya orang Inggris itu badoger. Ahli badokan. Ojo ditiru ngomong badokan-badokan.
aja, mudah-mudahan manfaat nggih. Insyaallah kapan-kapan disambung dengan apa yang disukai ahli thariqah adalah ngaji dan memuliakan ulama, termasuk datang ziarah kubur. Ziarah kuburnya ulama terutama itu bisa menjadi gantinya haji ya. Gantinya haji sebab mengagungkan Allah. Yang penting pada ziarah kubur jangan minta dunia, tapi mintalah untuk bisa mengagungkan Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.